Jadi anak kecil misalnya bapak, terus anak kecil, bapak, anak kecil lagi, nggak apa-apa. Cuman saran saya kalau anak kecil yang bawa anak kecil disop lah. Alasannya bukan karena apa-apa. Anak kecil itu kadang-kadang sholat nol ya. Terus yang di belakang dia gitu kan, yang belakang itu betem banget itu. Anak kecil, saya dulu soalnya waktu diajak bapak saya begitu. Noleh gitu. Bandel. Orang yang tak gini itu masih hidup. Itu masih hidup ya. Itu kan ini dulu kecilnya muakal. Orang tak gini masih hidup. Saya kalau pulang ke Jakarta masih ketemu. Ya. Yang nitip salam cuman Ibrahim. Itu asalnya ya. Ini saya nggak ngarang ya, ada kitabnya, namanya kitab Al-Awail. Nanti kawan-kawan kita buka. Jadi cerita begini supaya sampai paham aja. Kenapa sih? Misalnya anaknya dapat PR dari guru agamanya, mengapa sholawat di tahiyat akhir menyebutkan nama Ibrahim? Jawabnya adalah karena Nabi Ibrahim nitip. Kita wajib meneruskan salam itu karena Nabi Muhammad adalah orang yang aman. Ya boleh, jadi tanpa Sayyidina boleh, dengan Sayyidina juga boleh. Next, bawah. Nah, salam yang pertama. Kenapa saya tulis salam pertama? Di mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, mengucapkan salam yang wajib adalah salam wajib. Di Hanafi tidak wajib. Ya. Hambali mengucapkan salam harus 2 kali. Jadi bedanya antara Syafi'i, Maliki dan Hambali ketika mengucap salam adalah kalau Syafi'i, Maliki itu yang wajib cuma yang ke kanan. Kalau Hambali yang ke kanan dan yang ke kiri. Mana implementasi hukumnya begini? Kalau ibu diimami bermakmum pada imam yang Syafi'i, kita bermadzhab Hambali, imamnya kan sudah selesai fil alamina innaka hamidum majid, terus sampai doa Allahumma inna na'udzubika min adzabinar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ingat ya doa itu. Terus assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang imam ada yang yang enggak, yang kedua enggak dibaca. Ya enggak apa-apa. Kalau madzhab Syafi'i, ibu, bapak assalamualaikum pertama udah, enggak usah ke kiri. Tapi kalau ibu Hambali ketika imamnya assalamualaikum warahmatullah terus enggak ada salam lagi, maka ibu makmumnya harus mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Di Hambali 2 salam itu wajib. Nah, bunyinya salam harus itu assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Maliki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ucapin salam bunyinya gini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum batal. Assalamualaikum. Apalagi melaikum, batal lagi, ya, batal lagi. Harus asnya bunyi. Tuh. Assalamualaikum. Kenapa? Untuk membedakan dengan salamnya bahasa Ibrani. Assalamualaikum bahasa Arab, bahasa Ibraninya Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ibu misalnya sudah belajar bahasa Ibrani, bapak sudah belajar. Saya juga belajar bahasa Ibrani misalnya fil alamina innaka hamidum majid. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Batal. Nah, batal. Padahal artinya sama itu. Shalom Aleichem. Jadi kalau bahasa Ibrani isimnya itu mau shalom nggak ada as, nggak ada. Kalau di bahasa Arab alif lam itu maknanya isim ma'rifat, artinya kata benda tertentu. Seperti misalnya ini kalau saya pegang adalah the glass, tapi kalau gelasnya saya nggak tahu a glass, sama the, nah the itu al.
Ya, assalamualaikum itu sama dengan jenengan ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya? Nah, ini salah di situ. Kenapa? Waalaikumsalam, salamnya yang ibu jawab nggak ada alif lamnya itu. Mestinya waalaikumsalam. Supaya itu alnya tetap ada. Karena kalau waalaikumsalam berarti waalaikumsalam, alnya hilang. Ya makanya kalau ditanya ibu bapak kan, saya selalu jawab waalaikumsalam. Jadi ada orang jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, pasti ulangi keliru. Waalaikum 3 kali kok masih keliru. Jawabnya yang benar waalaikumsalam. Ini sekarang udah ngaji loh, kemarin belum. Nah, besok saya salah masih keliru jawabnya. Ini berarti kantor. Ini sepele, tapi kalau jenengan nanti ketemu orang yang ngerti, misalnya anak gontor ke sini, begitu dia lagi ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, pasti angkat jempol 4, kakinya juga diangkat, pasti. Karena apa? Itulah bentuk jawaban salam yang betul. Waalaikumsalam. Karena tadi ucapnya assalamualaikum. Nah, itu, ya. Oke, itu rukun qauliyah sudah, sekarang rukun fi'li. Berdiri ngadep kiblat, ya. Berdiri ngadep kiblat. Hadisnya ini terus dirinci oleh kitabnya Imam Syafi'i terus bawah, Madzhab Syafi'i, bahwa ngadep kiblat adalah ketika takbiratul ihram dan ketika selama sholat ngadep kiblatnya harus ajeb. Jadi nggak boleh sholat terus kayak di pasar, nggak boleh. Kalau sholat ketika selama dari takbiratul ihram sampai salam itu kiblatnya nggak ajeb, maka sholatnya batal. Nah ini terjadi kalau kita naik kendaraan. Kalau sampai naik kendaraan, kiblatnya pasti tidak aja. Naik mobil misalnya, ini misalnya mau izin ini lurus ada kiblat, tapi ternyata sopirnya ibu, sopirnya bapak siksa, pas sholat. Nah maka itu pasti batal. Atau naik pesawat, ada pilotnya yang sini hadir. Kalau ngindarin, ada pak pilot? Nah, kalau di layarnya kan ada yang warna merah, kuning, sama biru ya, radar cuaca itu dari NOAA kalau namanya, NO, ya NOAA ya. Kalau radar cuaca itu dari mana? Ya, pokoknya begitu ya. Begitu merah, karena modenya ketika take off itu autopilot on, biasanya belok dia. Nah, ini radarnya cuma dipegangin gini, betul ya? Ini saya walaupun bukan pilot ngerti loh. Oh ngerti saya, saya itu gimana sih? Radar itu setir. Kalau Boeing itu begini, kalau Airbus itu kayak dongle ya, kayak apa? Kayak joystick. Jadi kalau bapak lihat pesawat itu pakai setir begini, itu pasti Boeing. Bener ya? Karena yang nyiptain dulu layarnya Rebo Paing. Ya, bener ya, Rebo Paing ya Pak. Yang Boeing itu dulu layarnya Rebo Paing. Makanya Boeing namanya. Nah, ketika pesawat mode autopilot on, itu ketika ketemu ada potensi untuk apa namanya, untuk ya boleh turbulen, dia belok. Menghindari awan, apalagi awannya nanti jenisnya cumulus nimbus CB, pasti dihindari. Nah, ketika sholat yang nggak ajak itulah berlaku aturan di Madzhab Syafi'i. Siapa orang yang sholat 3 tidak terpenuhi, kakinya tidak nempel tanah, kekurangan alat bersuci dan kiblatnya tidak ajak, maka sholatnya jatuhnya li hurmatil wakti. Kalau Madzhab Syafi'i, berarti kalau udah darat, sholatnya kalau misalnya ada waktu harus diulangi lagi. Kalau sudah habis waktunya boleh tidak diulangi. Tapi di Madzhab Syafi'i yang lain tetap harus dianggap qadha. Nah, maka itu sholat dengan bagi yang mampu adalah harus tetap ngadep kiblat. Kiblat yang harus tetap wajib itu dada. Dada itu wajib. Untuk membuktikan bahwa sholat itu ada yang nggak ngadep kiblat, salam pertama Bapak Ibu ngadep kemana? Assalamualaikum.
Padahal salam pertama itu masih sholat. Makanya sholat sambil noleh itu masih boleh. Tapi jangan senyum. Masalah itu. Noleh misalnya mau bedak, udah terusin aja asal dadanya nggak berubah. Tapi jangan jadi kebiasaan tolak-toleh kalau sholat. Masalahnya. Terus semua ulama bahwa berdiri adalah wajib sejak takbiratul ihram. Ya. Namun apabila di tengah sholatnya dia merasa tidak mampu boleh. Di mazhab 4 khususnya Syafi'i dan Maliki, siapa yang orang mampu sholat sambil berdiri kemudian dia sholatnya duduk, sholatnya batal. Kalau sholat fardu. Tapi kalau ibu bapak sholat sunnah, mau mampu berdiri atau tidak sholat sambil duduk boleh. Ya boleh. Jadi jelasnya. Next, terus keluar. Habis. Oh masih ada. Oke, sekarang lebarnya saf. Lebarnya berdiri, sorry. Lebarnya berdiri itu sibron. Sibron itu adalah sejengkal. Jengkal itu ini. Jengkal itu kurang lebih sejengkal kaki itu, lebarnya itu kira-kira sediro. Sibron. Jadi disunahkan jarak antara dua belah kaki adalah sibron 30 cm. Ya, itu lebarnya. Terus istiqrar harus kakinya nempel tanah. Terus ke bawah. Atau kakinya kalau dirunut bertemu dengan tanah. Contohnya lantai 2. Lantai 2 nyampe ke tanah. Ada yang nggak nyampe ke tanah? Ada, pesawat. Kalau sholat di atas pohon kira-kira nyampe ke tanah nggak? Nyampe, cuman orang pasti medan. Di atas pohon. Oh ada masjid sholat di belantungan di sana. Kan saya bilang iya, cuman edan. Nggak usah diurus ya. Madhab kiblat, turun. Nah, ini hadisnya. Nabi dulu ketika sholat jangan naik turun. Hadis nomor 400 ya. Karena Rasulullah SAW yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahtu faida itu al-faridah. Terus beliau turun nazala fastaqbalal qiblah. Beliau ketika naik rahilah, naik kendaraannya, ketika masuk waktu sholat beliau turun dari kendaraannya, terus beliau sholat menghadap kiblat. Maknanya hadis aslinya apapun naik kendaraan apapun kalau masuk waktu sholat turun. Ini tidak bisa sekarang. Naik pesawat umroh sampai di Bengkulu tuh ngomong pilotnya, pilot saya mau turun mau sholat, mau tinggal ini nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Jangan kan minta turun, pasti oh ya orang ini masalah, pasti langsung dipakai apa? Pakai itu borgol mau edan ini pasti. Oke, terus nah bagaimana kalau tidak menggantung, maka sholatnya reformatif waktu. Ini penjelasannya ya. Terus ke bawah. Oke, masih sama ini semuanya ngomongin sholat harus ngadep kiblat sama nempel tanah. Terus ke bawah. Nah, segitu. Hukumnya sholat di atas perahu bergerak boleh, masih boleh di perahu, di kapal. Terus kemarin ada pertanyaan di kapal ya. Ini jawabannya. Nah ini stop. Wajib rukuk sempurna, wajib menghadap kiblat dari awal sampai akhir sholat, wajib istiqrar, wajib dengan dilakukan dengan berdiri kalau boleh berdiri dengan syarat-syaratnya. Ini syaratnya sholat. Terus ke bawah, terus ke bawah. Status sholat lihurmatil waktu. Sholat yang tidak istiqrar maka sholatnya hanya lihurmatil. Bagaimana sholat yang fardu dengan cara duduk di kursi bagi yang masih mampu, bagi yang mampu berdiri kemudian sholat yang duduk maka sholatnya batal. Tapi bila tidak mampu, misalnya kalau sujud itu dengkulnya rasanya nyeri, kalaupun berdiri lama itu sakit, maka boleh dengan duduk. Itu namanya udzur syar'i. Udzur itu tidak selalu bermakna tua. Orang Indonesia itu selalu menerjemahkan kata udzur itu untuk orang tua. Salah. Udzur itu maksudnya keadaannya memaksa. Masih muda pun bisa jadi udzur. Misalnya habis kecelakaan, nggak bisa berdiri, habis masih dipasang kip, udzur dia, nggak bisa berdiri. Jadi sekarang ini kan orang
biarinlah Bu, itu dia udah uzur ini. Bilangnya uzur lagi. Bukan mestinya uzur pakai dal. Uzur. Ya. Oke, terus berdiri, terus nggak boleh ya, harus kalau bagi yang beser bagi ini boleh, bagi yang tidak kuat boleh. Terus soft sekarang. Hukum merapatkan soft. Yang atas dulu. Menurut mazhab yang paling keras di Hambali namanya Ibnu Hazm, soft rapat itu wajib. Bila softnya tidak rapat, sholatnya jatuh ke munfarid. Ini kejadian kemarin waktu Covid ya Bu ya. Covid kita kan setengah lencang kanan, gerak. Gini semua. Malah pakai ini. Lentangkan tangan kan kemarin. Kayak orang mau senam kemarin waktu Covid itu. Lentangkan tangan. Das gini. Maka kalau Ibnu Hazm seandainya suruh komentar kemarin waktu Covid, maka sholat di masjid manapun yang berjamaah pakai soft rendah, jatuhnya sholatnya munfarid. Itu kalau pakai mazhab yang paling keras. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat dengan soft rapat itu hanya kesunahan saja, sunahnya saja. Jadi seandainya softnya masih renggang atau kesela anak kecil, masih dianggap sholat jamaah. Ini sering terjadi, masjid-masjid komplain, Pak, DKM itu selalu bawa anaknya kecil. DKM nyumbangnya paling banyak, kita kan nggak berani protes. Kalau DKM bawa anak nggak pernah nyumbang, kita protes. Ke belakang sumbangannya dikit, misalnya itu ya dihukumi sunnah saja. Ya. Jadi anak kecil misalnya bapak, anak kecil lagi, nggak apa-apa. Cuman saran saya kalau anak kecil yang bawa anak kecil disoblah. Alasannya bukan karena apa-apa. Anak kecil itu kadang-kadang salat noleh. Terus yang di belakang gitu kan, yang belakang itu bertem banget itu. Anak kecil, saya dulu soalnya waktu diajak bapak saya begitu. Noleh gitu. Bandel. Orang yang tak gini itu masih hidup. Itu masih hidup ya. Itu kan ini dulu kecilnya muakal. Orang tak gini itu masih hidup. Saya kalau pulang ke Jakarta masih ketemu. Ini terus bawah. Oke, nah seberapa lebarnya? Terus seberapa lebarnya ada gambarnya. Terus, nah itulah yang disebut soft rapat. Kakinya selebar sejengkal, bahunya nempel. Tapi ini tidak terus takalluf, tidak terus menerus nempel. Pokoknya sekedarnya saja. Dan nggak usah kakinya diinjek-injek, nggak usah. Nanti ada orang yang nggak mau jamaah gara-gara itu. Itu aja segitu tuh, selebar itu. Ini kan saya foto ketika saya bikin buku kan, buat gitu lah contohnya. Bahunya nempel, kakinya selebar. Jadi yang nempel itu bau, bukan mata kaki sama mata kaki. Karena nggak semua orang itu kuat geli. Kadang-kadang kalau ditempelin ditarik, mau kejar-kejar. Masalah. Ya nggak bilang. Nah, terus baunya lurus itu hadis itu. Menunjukkan bahwa yang dimaksud meluruskan sok adalah lurusnya bahu dan dengan telapak. Baunya lurus dengan kaki. Masing-masing begitu. Terus hadisnya itu. Nah terus bahwa, nah hukum sholat yang campur. Ibu-ibu kalau ke Mekah atau ke Madinah sering diobrak-obrak polisi nggak Bu? Ya. Kalau sholat campur laki-laki. Iya. Aja. Ruru aja. Waro. Kan gitu ya. Kum. Suruh bangun. Kum. Waro. Kadang-kadang kalau ibu jengkel, sajadahnya ibu dia ambil dilempar, betul nggak? Dia diharap nih, karena ini bercampurnya ikhtilat sholat laki perempuan apa hukumnya ke bawah? Terus, wah kok masa pendukung? Wah ini sekretaris saya yang tahu. Pendukung Prabowo, wah.
Minggu 74 boleh, iya, zamannya kampanye. Aduh. Ini saya tolong cariin gambar, ditambahin itu gimana? Hukumnya tidak sah yang pertama. Hanafi menghukumi sholat laki-laki yang bercampur dengan wanita tidak sah. Ya. Ke bawah, yang menghukumi sah apa? Hanafi tidak sah, terus tidak sah, terus ada hukumnya sah tapi makruh. Jadi nggak ada yang hukum sah murni, nggak ada. Sah tapi makruh di mazhab Syafi'i. Jadi nggak boleh memang. Di Hambali malah haram. Menghindari ikhtilat. Kenapa sih laki-laki perempuan jujur nggak boleh? Loh, langsung ngefek depan. Wangi banget, kerenyang. Nggak sholat dia kepikiran macam-macam malah. Ya next. Terus sama ya ini penjelasannya. Terus ke bawah. Nah, ini hukum tidak rapat tadi. Ini waktu Covid kemarin ya, kan begitu tuh. Fatwanya Madzhab Hambali, Syekh Abdul Rahman Sudais dan kawan, karena ada kepentingan darurat, maka walaupun Hambali itu pakai pendapatnya siapa tadi? Ibnu Hazm, mereka sama. Next, bawah. Ini saya sengaja kasih contoh seperti ini. Terus, nah, start. Jadi di sholat jamaah itu banyak fadilah ya ibu ya. Saya pernah sampaikan kalau ibu bapak mau sholat ke masjid ini supaya dapat fadilah pertama itu dari rumah sudah wudhu. Dari rumah sudah wudhu supaya berlaku setiap langkah diampuni dosanya, setiap langkah diangkat derajatnya, setiap langkah diberi pahala. Tapi hadisnya bunyinya itu jalan, tidak naik motor. Berarti kalau yang bercawur kasihan banget. Karena hadisnya nggak ada RPM, beneran mesin, ya jalan kaki. Tapi tetap dapat, insyaallah. Kemudian sampai di sini fadilahnya berjamaah sok depan. Sok depan yang paling utama, belakang imam sama sebelah kanan imam. Fadilahnya lagi datang sudah gosok gigi. Fadilahnya lagi bajunya rapi, tidak mengganggu yang lain. Jadi kalau jenengan sholat berjamaah, bajunya mengundang perhatian orang lain, walaupun itu putih bajunya, itu sholatnya dia dihukumi makruh. Saya kasih contoh. Sampai punya baju yang kokoh itu kadang-kadang kan transparan ya. Baju kokoh ini kan ada yang transparan. Entah ceritanya ibunya lupa atau mbaknya lupa, kaos dalam yang habis kena selomot setrikaan bolong itu nggak dibuang, akhirnya dipakai bapaknya. Kebetulan yang pakai bapaknya itu Gus Arifin pakai baju bapaknya transparan. Saya di sop pertama, sop kedua begitu, Allah, bajunya Gus Arifin bolong. Inilah saya jadinya sholatnya mah. Nah ini sebentar lagi tahun politik, tolong yang dikasih gambar parpol jangan dipakai. Allah, lu masih Prabowo. Kayaknya di mata Prabowo. Malah nggak sholat yang belakang malah ketawa. Malah batal. Aduh kacau. Nah maksudnya menghadap kiblat adalah wajah dengan dada. Wajah atau dada? Jawabnya dari yang bawah. Jawabnya yang wajib menghadap terus adalah dada. Ya dada. Ya itu ketika salam. Ya, jadi dada itu adalah yang wajib menghadap kiblat. Terus ke bawah. Habis ya? Nah, khusus ibu bapak kalau yang madzhab Syafi'i ketika sini niatkan ditalafuz sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Mustaqbilal kiblat. Tapi kalau nanti ibu bapak lihat Ka'bah, sholatnya di dekat Ka'bah atau di lantai 1 atau lantai basement itu lihat Ka'bah, di sana itu ibu lihat Ka'bah, bapak lihat Ka'bah, makanya niatnya dirubah. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah. Karena sekarang bukan kiblat lagi tapi Ka'bah. Mustaqbilal kiblat itu maksudnya arah ke Ka'bah. Kalau sudah ada Ka'bah maka mustaqbilal Ka'bah. Dah selesai. Kita nanti insyaallah bulan depan bab terakhir sekaligus saya kasih resume, kemudian langsung masuk bab fikih puasa karena insyaallah bulan Maret akhir ya Bu ya. Tanggal 20-an itu karena lebaran itu tanggal 24.
April, berarti kira-kira ya akhir Maret itu sudah puasa. Insya Allah nanti Maret itu kita sudah bab puasa yang detail seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita semua yang hadir, keluarga kita semua panjang umur bisa ketemu Ramadan. Silakan kalau ada yang ditanya dari bapaknya dulu atau dari ibunya dulu. Oh, dikasih kan, kasih mic-nya. Bapak dulu ya Bu, mau izin. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, tadi ada tulisan ya, kita salam pertama itu apa kita wajib nengok atau tidak Pak? Oke. Jadi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita nengok kanan. Wajib nengok apa tidak? Iya. Coba langsung ke salam. Oke, yang mustaqbil kiblat tadi. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ketika salam terus pelan-pelan ya, terus lagi. Tahu belum? Atasnya berarti yang tadi kelewatan ya, bukan dadanya yang di sini tadi. Ini di sini benar. Ke bawah, enggak benar tadi yang pusat benar. Terus, nah itu tuh. Dan bawa yang menghadap ke, nah ini. Oke, sampai sini dulu. Ketika salam kan ya. Salam pertama. Ketika salam pertama muka kanan dadanya ikut bergerak, maka batal. Jadi maksudnya karena mentang-mentang ramping, terus perutnya kempes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bengong-bengong kayak saya itu tersinggung banget begini. Mentang-mentang lurus bagus badannya rugi. Jadi salam menghadap pertama itu mukanya itu ke kanan memang ya. Ya muka aja, dadanya nggak boleh ikut. Jadi tetap begini. Assalamualaikum. Jadi tetap hadap depan. Clear ya? Tapi di mazhab Maliki dan Syiah itu memang salam tidak boleh noleh. Nanti di bagian akhir saya bandingkan dengan mazhabnya Syiah dan Maliki. Saya nggak ngomong Maliki dulu di sini, karena ini saya ngomongin Syafi'i ya. Itu nggak noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dianggap mukanya nggak kadep kiblat. Clear ya? Ini kedua juga Pak mau nanya tentang sholat Jumat nih Pak ya. Iya. Kalau kita baca kan kalau sholat biasa itu pakai adaan ya Pak ya. Adan satu. Adan yang enggak, sebelum maksudnya pakai adaan. Sholat Fardhu. Oh adaan. Adaan makmumah. Ya. Tapi kalau sholat Jumat katanya tidak pakai jadi sholat Jumat. Ya. Ini makmumah. Iya. Kenapa tanpa adaan? Nah, iya. Karena sholat Jumat itu tidak ada qadha. Oh gitu. Iya. Baru tahu ya? Sholat satu-satunya sholat fardu yang tidak ada qadha adalah sholat Jumat. Itu aja. Betul. Kalau niat Syafi'i, sholli fardhu Jum'ati raka'atain mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, tanpa ada. Karena sholat Jumat tidak ada qadha. Sedangkan sholat fardu ada. Sholat zuhur ada qadha, sholat asar ada qadha, sholat Jumat ya. Makanya nggak perlu dibaca ada. Mazhab Syafi'i itu cerdasnya di situ, nggak ada kan, nggak ada qadha. Sebenarnya lagi banyak tentang sholat Jumat. Ini kalau kita sudah ini ada qobliyah Jumat Pak ya? Iya. Tentang qobliyah Jumat ini, kalau posisi seorang itu sudah datang dari awal ya, di masjid juga, hukumnya saya pernah baca Pak ya, apabila di khotib sudah naik mimbar, dia baru melaksanakan sholat qobliyah itu hukumnya haram ya Pak. Kalau awal dari awal. Dia baru datang dari awal. Ya, dari awal. Tapi kalau baru datang, dia datang boleh. Benar Pak ya? Nah gini penjelasannya. Jadi keharaman atau kemakruhannya itu karena dua hal. Pertama, sholat qobliyah itu memang harus sebelum khutbah. Ketika khutbah kewajibannya cuma satu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit fal imamu yaktubu faqat lalu. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Apabila si khotib sudah naik mimbar, kemudian temanmu berisik
kamu jangan ngomong. Kalau khotib sudah naik mimbar, ini hadisnya tadi artinya. Kemudian temanmu itu berisik, kamu jangan. Nah kita itu lagu, padahal nggak ngomong, gitu kan? Teman kita ngobrol nih, kita yang gitu loh, itu dianggap lagu, dianggap bala Jumatan. Apalagi sholat itu asal usulnya. Itu karena dia datang dari awal. Kalau yang belum dia baru datang ketika khotib sudah naik mimbar, pakai hadis yang dari Malik bahwa ketika Nabi sudah naik mimbar ada sahabat yang langsung duduk disuruh berdiri untuk sholat, itu dasarnya. Tapi kebanyakan ulama mazhab Hambali sholat qobliyah Jumat itu nggak ada untuk menghindari itu tadi perdebatan. Jadi orang tua kan ada pasal nomornya, ada yang 1 kali azan, ada 2 kali azan. Iya. Nah untuk yang 1 kali azan itu bagaimana qobliyahnya? Kalau 1 kali azan itu ya bapak biasanya masjidnya memberitahu. Contoh kalau bapak nanti sempat ke Lipo, masjidnya Hasim Ning, karena saya khotib di sana. Jadi begitu masuk waktu zuhur, DKM-nya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktunya zuhur, silakan qobliyah Jumat. Begitu selesai sholat Jumat baru khotibnya naik, saya naik, terus baru ada. Itu kalau masjidnya sudah ngaji. Kebetulan ngajinya sama saya. Kebetulan. Kalau yang enggak ya apa-apa. Berarti bapak dianggap datang baru pertama, baru datang tidak dari awal. Karena biasanya langsung masuk zuhur mereka langsung khutbah. Iya. Padahal maksudnya datang dari awal itu ya ketika datang masuk zuhur. Zuhur ketemu. Bapak udah tahu kalau di Mekah adzannya berapa kali? 2. Adzan kedua di Mekah, di Medina, adzan pertama belum masuk zuhur. 30 menit sebelum zuhur. Dari mana itu hadisnya? Hadisnya dari Utsman. Utsman itu dulu nafsiri Rasulullah SAW ketika di Medina. Utsman itu ketika jadi khalifah, kan orang Islam di Medina tambah banyak. Orang di Medina itu banyak yang lelet datang. Terus Utsman tegur, kalian ini bagaimana? Ini Jumat kalian kalau sudah khotib naik mimbar, kalian harus sudah ada duduk di masjid. Kok belum tahu? Ya, orang pasarnya jawabnya ke khalifah begini aja. Ya khalifah, saya nggak tahu kalau ini sudah masuk zuhur. Nah, Rasulullah terus nyuruh muadzinnya beliau untuk jam 11 atau setengah jam sebelum masuk waktu zuhur adzan di pasar. Kebetulan ibu kalau ke Mekah pintu nomor 25 dekat bin Daud itu dulu di situ ada pasar. Di situ ada kayak tangga tinggi gitu tempat muadzinnya Utsman adzan pertama di situ. Biar orang di pasar tahu loh ini hari Jumat. Tapi setengah jam ya nutupin dagangannya terus ke masjid. Nah begitu masuk masjid, begitu masuk zuhur, Utsman adzan lagi untuk mengakomodir sholat qobliyah Jumat. Setelah sholat qobliyah Jumat sekitar hitungannya Utsman itu 2 plus 6 berarti 8 rakaat. Kalau Bapak perhatikan juga antara pada sudah masuk waktu zuhur ke Jumat di Medina juga sekitar 8 rakaat masih cukup. Baru kemudian khotib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus baru adzan. Jadi di Utsman itu adzannya 3 kali. Sekarang dirubah menjadi 2 kali, yaitu adzan yang pertama sama yang ketiga. Yang kedua udah enggak. Di Indonesia adzan Utsman itu yang pakai yang kedua dan ketiga. Udah masuk waktu zuhur dan ketika khotib naik mimbar. Mana yang benar? Benar semuanya. Ada dasarnya. Benar semuanya. Gak usah ribut. Nanti ketika bab sholat Jumat saya jelasin. Ketika sholat Jumat itu kapan dinyatakan tidak perlu ditambahin sholat zuhur, ada nanti penjelasannya. Makanya di mazhab Syafi'i itu biasanya masjid-masjid habis sholat Jumat ada sholat lagi bu. Sholat zuhur biasanya. Dirangkas, di Pandeglang, di pondok saya begitu. Nah, di pondok saya itu begitu. Jadi, tapi di pondok saya itu khutbahnya bahasa Arab. Kalau saya khutbah itu waktu khusyuk. Bahasa Arab dari awal. Ada yang nggak tahu begitu saya khutbah itu langsung angkat tangan. Pikirannya doa amin. Wah masalah itu. Bahasa Arab khutbah amin amin. Betul ya Pak? Ya. Ada lagi? Kamu perempuan dulu, jemaah perempuan, maka.
Ibu-ibu mau silakan kalau ada yang ditanya. Mau boleh terkait sholat boleh, di luar sholat boleh. Rumus ngaji ke saya masih tahu ya. Jemaah boleh nanya apa saja, ustadznya boleh nggak jawab. Kalau nggak tahu. Monggo silakan kalau ada. Apa tuh? Kalau ada. Nggak ada juga nggak apa-apa ya. Nggak ada kayaknya. Monggo kalau ada dari lagi. Monggo Pak. Ya. Lanjutin tadi Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Pak Supir tadi nanya masalah yang kawan-kawan tadi Pak. Ya. Itu yang benar itu waktu imam berpaling ke kanan, salam yang Pertama itu kita langsung mengikuti atau nunggu. yang kedua? Oke. Udah itu pertanyaannya dah. Iya. Pertanyaan saya balik lagi. Bapak madhabnya apa? Ya kalau ikut Syafi'i. Kalau ikut Syafi'i, imam noleh langsung Bapak noleh. Tapi rata-rata sini Syafi'i semua tapi ngikutinnya lama ya. Ngikutin Hambali. Itulah. Jadi orang sini itu memang madhabnya hibrid. Ngakunya Syafi'i tapi begitu salat tiru Hambali pas salam. Karena Hambali itu nunggu selesai salam kedua baru salam. Padahal kalau Syafi'i aslinya ketika misalnya imamnya Mas Fikri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu malah yang betul Pak. Iya, Syafi'i iya. Tapi kalau Hambali memang harus tunggu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambali. Tapi kalau Syafi'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua enggak juga enggak apa-apa. Ya masalahnya kita imam kita Syafi'i kan. Syafi'i mestinya sampean ya langsung ikut. Nggak tahu jadi garu-garu. Nah, yang nggak tahu pasti hybrid. Biasanya niru-niru itu Pak. Biasanya orang yang begitu itu si ditanya hukumnya juga nggak tahu. Sampai niru siapa begitu. Nah sekarang sudah tahu bahwa mestinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam selesai kita selesai. Berbeda dengan yang berlaku sekarang kan banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih Assalamualaikum masih begini ya, baru selesai baru begitu ngecat. Padahal siapa orang yang terlambat 2 rukun, sholatnya jatuh munfarid. Aturan Syafi'i loh. Itu yang kita jadi bingung kemarin itu. Nah. Rata-rata kan imam kita Syafi'i ya. Syafi'i kok nunggu kedua. Ya, tapi rata-rata semuanya gitu. Nah sekarang udah tahu Pak, Bapak yang mau pelopori besok. Nah. Bisa ditanya semua mungkin di sini. Nah, pokoknya sudah tahu imam noleh langsung noleh. Yang tidak cuma satu. Tadi Hambali. Dah. Hambali di mana? Di Mekah. Imam Hambali itu pasti orang Mekah itu nunggu Abdurrahman Sudais 2 kali baru noleh. Karena Imam Abdurrahman Sudais itu Hambali madhabnya. Cirinya Hambali bismillah yasir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah akhir gitu. Bismillahnya kan? Enggak itu Pak. Apa? Kalau haji itu begitu salam pertama langsung pada lompat ini. Kemana? Ke Hajar Al-Fatah. Iya. Dia Syafi'i. Itu orang Syafi'i itu, orang Syafi'i. Selesai kan? Belum selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung rebutan ke depan. Ya, jadi menariknya nanti di terakhir nanti saya tunjukkan gambar bahwa sholat kita itu variasinya banyak dan sampai sama saya sekarang udah tahu. Seandainya diambil apple to apple, ini hadis, ini praktek sholat, nggak ada yang apple to apple, nggak ada. Pasti apel ditambah nangka ditambah pisang. Rujak ya? Iya jadi rujak buah, betul. Karena hadisnya tadi bunyinya begitu, tapi prakteknya seperti apa? Apakah salah? Tidak. Ternyata ada hadis lain menyebut. Tapi hadis itu tidak masyhur di kalangan ulama yang penganut yang sana. Seperti itu ya. Akhirnya kita itu jadi orang woles. Yang repot kan kita tahu dikit-dikit terus apa-apa dihukumi. Baca Fatihah cepat banget. Tapi imamnya diomelin. Jadi ya. Kecari masalah kan, ya pikir ya. Ya Pak ya? Sholat subuh Pak ya? Apa? Sebenarnya pernah ikut sholat subuh itu ada sujud tilawah ya? Iya, hari Jumat. Jumat, tiap Jumat. Iya. Itu sunnah wajib. Nah, hukum sujud tilawah di luar sholat seperti ibu baca Quran ya di rumah deres maupun di dalam sholat, hukum sujud tilawah tetap sunnah. Di dalam sholat maupun di luar sholat tetap sunnah.
Bahkan kalau di sholat imam boleh tidak sujud tilawah. Tapi begitu imam sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Itu bedanya. Jadi kalau imam sudah sujud tilawah, jangan pernah nggak sujud tilawah makmum. Tapi kebiasaannya jemaah haji umroh ada yang nggak sujud. Pertanyaannya sederhana, pasti dia nggak haji. Hukum sujud tilawah itu bagi imam sunnah. Tapi begitu imam mengeksekusi, wajib bagi makmum. Karena wajibnya makmum mengikuti imam. Ibu ngaji ketemu wasjud waqtarib, sujud tilawah. Tapi kalau ibu nggak mau sujud tilawah, boleh diganti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. 4 kali. Tapi kalau ini di sholat nggak usah, nggak boleh. Dianggap merubah bentuk sholat. Bacaan itu tadi nggak usah. Tadi begitu wahum la yastakbirun setelah sajadah. Nah, nanti kan begitu pakai Allah Ta'ala jawab kan gitu kan? Seperti kalau di sini tolong diberitahu, tapi kalau di Mekah Abdurrahman Sudut ya, bapak-bapak sebelum haji kita nanti sujud tilawah ya, Abdurrahman Sudut, bro jangan ya, misalnya gitu. Betul ya Pak, sedikit. Ada lagi silakan. Ah monggo, ibu dulu monggo, monggo bu. Mengucapkan salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi itu di madzhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Yang komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh punyanya Maliki. Yang ada bacaan selanjutnya Pak, yang ini Itu doa. Itu bacanya nanti setelah salam kedua. Kalau ibu baca di salam pertama di madzhab Hambali dianggap batal. Clear ya? Kalau ibu mau baca itu setelah salam kedua, kesunahannya ada di salam kedua. Clear ya? Oke. Sip. Untuk yang ibu-ibu Pak, yang jarak antara dua kaki kita itu tetap bukannya rapat ya Pak Ustaz? Atau tetap yang satu jengkal tangannya? Yang mana? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu lebar di dalam mukenanya ya sejengkal 30 cm. Kalau ibu-ibu kalau misalnya kan pakai mukena, ya sudah. Ya ibu selebar 30 cm aja. Masalahnya kan itu berlaku umum, sejengkal sibron itu berlaku umum baik laki-laki maupun wanita. Cuman bedanya kalau wanita itu yang wajib nempel itu bahu, kakinya nggak usah. Karena kalau kakinya injek-injekan nanti waktu sujud yang mukenanya banyak bisa keseriput ketarik, ya kan gitu. Makanya nggak perlu yang mepet bahunya. Lagian sholatnya laki-laki dan perempuan beda ya bu. Kalau berjamaah, misalnya ibu diimami oleh perempuan, maka cara formasi sholatnya beda dengan laki-laki. Kalau perempuan imamnya di tengah-tengah shaf itu, boleh maju dikit, boleh lurus. Nah itu bedanya. Makanya kenapa formasinya jemaah perempuan sama jemaah laki-laki bedanya di situ. Kalau perempuan imamnya di tengah-tengah shaf itu dan boleh lurus tanpa harus maju ke depan. Makanya waktu ngucapin kalau seandainya imamnya keliru, kenapa nggak ucap subhanallah? Gara-gara formasi itu. Kenapa? Kalau perempuan keliru bacanya apa? Nggak subhanallah kan bu? Tepuk tangan kan? Nah gini. Kenapa? Karena posisinya jejer. Karena kalau imamnya jadi begini kan nggak usah subhanallah, lu keliru, lu nggak bisa apa gini kan, keliru dari saya, gitu kan. Jadi baiknya itu ada asal usulnya. Kenapa begitu? Kenapa perempuan nggak, kalau imamnya keliru nggak ucapin subhanallah? Karena kalau perempuan sama perempuan, ingat itu begini denger sebelahnya, mepet, ya gitu ya. Jadi kalau yang suka praktekin ini tuh, kalau istri saya tiap hari Jumat pertama atau Jumat kedua itu di rumah saya itu ibu-ibu komplain sholat tasbih. Imamnya biasanya istri saya itu. Awalnya saya tegur, loh kamu kok imamnya begitu? Ini kan sholat sunnah. Mau sholat sunnah mau sholat fardu sama. Dikiranya kalau sholat sunnah boleh kayak niru bapak-bapak. Terus saya beritahu sholat tasbih itu sunnahnya sendiri-sendiri, gak usah diimam.
Sekarang sholat sendiri. Apa? Iya enggak, maksudnya sholat sendiri. Nah, itu sendiri enggak. Kan sebulan kan berjamaah. Sholat tasbih. Mirip ya? Mirip dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu makruh kalau berjamaah. Afdal sendiri. Karena itu sholat privat pada Allah Ta'ala. Enggak usah. Makanya sholat itu didesain oleh Allah, ada yang boleh disiarkan, ada yang tidak boleh. Yang boleh disiarkan itu Jumatan, Idul Fitri, Taraweh, Witir, Ramadan, sholat fardu berjamaah itu boleh. Sedangkan sholat yang khusus, duha, tahajud, witir di rumah nggak usah di streaming, nggak usah di live. Benar ya? Ada lagi? Sampai sana, monggo. Waalaikumsalam, apa Mas? Izin Gus, yang dimaksud sholat wusta itu sholat asar atau sholat Oke, nah Hafidu sholat wassalatil wusta, begitu ya? Hafidu ala sholawati wassalatil wusta. Jagalah atas kalian sholat dan sholat wusta. Kan gitu kan ayatnya. Dan kalimatnya pakai hafidu, pakai fi'il-amr. Ya, jagalah, peliharalah dari kemungkinan untuk tidak sholat. Nah, sholat yang di kalimat pertama ala sholawati wassalatil wusta. Sholawat yang depan itu adalah sholat yang beriringan. Disebut di Quran itu sholat itu cuma ada 3 waktu. Sholat siang, sholat malam, dan sholat wusta. Sholat siang itu zuhur asar, sholat malam itu maghrib dan isya. Berarti sholat wustanya subuh. Udah kejawab langsung. Buktinya lagi itu sholat siang, zuhur asar, sholat malam, maghrib isya. Berarti yang satu belum disebut apa? Subuh. Sholat yang paling berat dan sholat wusta itulah Allah mengangkat amal. Seseorang yang ketika sholat fajar bacaannya disaksikan oleh para malaikat, kemudian ketika masuk sholat subuh dia aplosannya malaikat untuk menyaksikan sholat yang disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Sholat yang disaksikan oleh 2 malaikat siang dan malam sholat subuh. Makanya kadang-kadang hadis ini terus kemudian dilanjutkan, sholat wusta itu tidak hanya subuh, termasuk asar. Karena malaikat juga aplosan di waktu asar. Malaikat siang selesai, malaikat malam datang. Kalau subuh, malaikat siang datang, malaikat malamnya pulang. Namanya terus malaikat, salah satu malaikat melapor Allah. Ya Allah, umatnya Muhammad itu luar biasa. Saya tinggalkan ketika masih sholat, saya datang masih sholat. Ditinggalkan sholat asar, ketika datang masih sholat, yaitu sholat subuh. Sementara kami yang tidak dikasih nafsu, sholat terus itu biasa, tapi bagi mereka luar biasa. Makanya sholat itu kalau bisa asar sama subuh berjamaah. Malaikatnya biar wah, berjamaah terus ini. Padahal duhurnya lah ya. Betul ya? Kalau ada anak di pondok, kenapa di pondok itu kalau sholat asar sama sholat subuh berjamaah? Gara-gara dalil itu. Duhur ketawa, duhur ya. Tar, apaan dulu untuk dibawa pohon banget tuh, ambil ngopi serok. Nah gitu ya, ini yang ngalamin kan begitu. Wong saya dulu begitu. Kemudian ya, Pak Bilal ada pertanyaan? Cukup ya. Baik Ibu Bapak, mari kita doa. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang mau ingin haji ingin umroh bisa berangkat haji berangkat umroh, yang punya hajat apapun hasil maksud, yang punya pekerjaan barokah pekerjaannya, yang punya tagihan cair tagihannya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya apapun keperluan Allah kabulkan hajatnya. Allah panjangkan umur kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, doa kafaratul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqna aqwamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk bulan depan kita resume semua materi kita, dan insyaallah di bulan berikutnya kita